Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiasta Yudhistira Alfikri Harsanto. Saya berasal dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun atau pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Sejarah menurut Ibnu Khaldun. Sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan sebab dan akibat. Sedangkan menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Dan menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Lalu menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu pertama manusia, kedua ruang, ketiga waktu. Kedudukan manusia dalam sejarah. Pertama, objek sejarah. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dalam ruang dan waktu. Kedua, subjek sejarah. Manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Berikut adalah konsep berpikir sejarah. Pertama, konsep kronologi. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu, dan logos yang artinya uraian atau ilmu. Ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya, tujuannya agar terhindar dari anakronisme. Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Kedua, konsep sinkronik. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa, tujuannya agar mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa lalu atau waktu tertentu secara mendalam. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas peristiwa atau ruang, tetapi dengan waktu yang terbatas. Lalu yang ketiga adalah konsep diakronik. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melintas atau melampaui, dan kronos yang artinya waktu. Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Tujuannya untuk mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah dalam pembatas waktu. Sejarah mengenai periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Dan berikut adalah perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Sinkronik, penulisannya melebar dalam ruang. Diakronik, penulisannya memanjang dalam waktu. Selanjutnya adalah konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan, kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Keberlanjutan, suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi pengertian sejarah pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.